kejelekan. Tapi begitu dia bulan Ramadan, ya Allah, saya ini ingin puasa dan ingin bertobat pada bulan ini. Akan saya laksanakan sesuai dengan aturanmu di dalam hal puasa ini. Dia melaksanakan dalam hal ini, maka dosa-dosa yang telah lalu itu diampuni. Dosa besar kan tetap harus tobat ya. Ya termasuk dosa besar juga, tapi diiringi dengan tobat. Saya tidak akan mengulangi zina. Pokoknya saya mulai detik ini Ramadan akan saya laksanakan. Ghufirallahu ma taqaddama. Maka Allah akan dia dalam hisabannya pun diringankan ke alam mahsyar demikian sampai terakhir. Akhirnya Allah merahmati dengan memasukkan dia ke dalam surga. Mudah-mudahan dan kita bukan ahli maksiat ya Bu. Maksiat sedikit-sedikit itu kan kadang-kadang ya ada unsur sengaja atau tidak sengaja gitu. Yang tidak sengaja rata-rata ghibah gitu kan. Banyak barokahnya di bulan Ramadan. Ini ya. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika tiba bulan Ramadan, maka dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu dirantai semua syaitan. Ketika bulan Ramadan datang, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Di hadis lain, ketika orang itu meninggal, sekarang ada kan dalam barzah. Bagi orang yang beriman dan orang yang tidak beriman pun ditunjukkan tempatnya untuk dia nanti finisnya di mana. Kalau orang yang beriman kan tempatnya surga. Nah, itu dibuka terus. Tapi bagi orang yang tidak beriman kan tempatnya neraka. Kan neraka itu dikunci kalau bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan dia istirahat, tidak melihat tempatnya dia. Yang ini kan jelas sekali. Itu kan masalah gaib. Ya, saya tahu dari mana? Dari ini hadisnya. Hadis yang pertama dikatakan bahwa orang beriman yang meninggal dan orang yang kafir pun meninggal diperlihatkan pagi dan petang tempatnya. Kalau dia orang yang beriman, surga yang diperlihatkan pagi dan petang. Kalau orang yang kafir diperlihatkan neraka pagi dan petang. Tapi ketika bulan Ramadan tiba, maka dikunci pintu surga, dikunci pintu neraka, pintu surga dibuka. Jadi ini merupakan kebahagiaan. Tapi justru kebahagiaan bagi mereka adalah hari, ya kan? Karena dengan adanya ibu memberi buka kepada orang yang berpuasa, maka ibu sama pahalanya dengan orang yang berpuasa tadi. Tapi kalau umpamanya, mohon maaf, di sini disebutkan nggak antara Ramadan dan di luar Ramadan puasa? Tidak, umum. Mau di bulan Ramadan ataupun Senin Kemis ataupun ayam Maulid, ibu tidak puasa hari Senin, tapi ada saudara ataupun ibu tetangga bahwa beliau itu adalah lagi puasa, maka ibu membuat kotak kepada beliau, ibu tidak puasa, sama ibu dengan melaksanakan puasa satu hari Senin itu. Nah itu pahala yang diberikan oleh Allah kepada orang yang memberi buka kepada orang yang berpuasa. Maka ada istilah buka bersama ya. Buka bersama di rumah saya, ibu menyiapkan atau mengundang orang 20, disiapkan 20 piring, 20 kotak untuk orang itu. Sama dengan ibu mendapatkan 21 pahala kan. Pertama ibu sendiri yang puasa satu hari mengundang orang 20, berarti 21. Nah, bagaimana? Apakah itu mesti datang ke rumah kita? Enggak. Kalau tahu umpamanya tidak diundang buka puasa di rumah kita, kita membuat kotak 10, kasihkan kepada orang tersebut. Itulah kesempatan kita memberi makan untuk buka kepada orang yang berpuasa, sama pahala. Nah, ini hadisnya sahih. Ustazah, termasuk apakah kita juga dapat pahala yang 7 kali lipat tadi? Kebaikan. Puasanya lebih daripada itu, tidak disebutkan itu. Disebutkannya ini kan di khususon kaidnya sebentar. Teks hadisnya ini barang siapa yang jadi makanan yang tadi kalimatnya untuk memberi makan orang yang berpuasa, maka dia memiliki pahala seperti orang yang puasa tadi, gitu. Nah, kalau begini, mohon maaf, kalau ibu mau mendata orang yang berpuasa monggo, tidak mendata pun monggo. Kadang-kadang, mohon maaf, ibu kalau memberi, jangan-jangan orang yang diberi itu tidak puasa kan? Nah itu kembalinya ke yang tadi. Mohon maaf, ibu umpamanya ini di sini 4, saya tidak puasa, ibu Senin Kemis puasa, gitu kan? Tapi mohon maaf, ibu tidak puasa. Nah yang tadi yang 3 ini puasa, saya mendapatkan 3 pahala puasa, tapi yang satu karena ibu yang tidak puasa, ibu mendapatkan 700, saya mendapatkan 700 karena kotak saya yang diberikan kepada ibu itu. Gitu.
masing-masing kan ada dalilnya. Tadi kan barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, jadi pahalanya itu Bu, sama dengan kita puasa. Tanpa mengurangi orang yang puasa tadi pahalanya. Gitu. Tapi ketika kita memberikan kotak tadi kepada orang yang tidak puasa, kembalinya ke 700 tadi. Paham nggak Ibu? Jadi tidak ada ya pahala sedekah yang 700 dan dilipat gandakan lagi oleh Allah. Gitu. Jadi di mana titik kelebihan Ramadan ini banyak. Di antaranya yang tadi itu kan, masalah puasanya ini Bu, yang kita tidak tahu pahalanya itu. Gitu. Berapa ya besarnya ya? Jadi kalau mau ibu sedekah di bulan Ramadan ya tadi kembalinya ke 700 kan tadi. Semua amalan anak Adam dilipat gandakan gitu kan. Jadi sudah dibocorkan oleh Allah itu gitu. Tapi kalau puasa tidak dikasih tahu. Saya belum menemukan hadisnya puasa Ramadan itu atau puasa di luar Ramadan berapa pahalanya, tidak diketahui. Durasi waktunya itu tidak dijelaskan. Berarti apa namanya? Ada ustadz di televisi dahulu kala puasa hari pertama ada manfaat beda-beda ya. Mohon maaf, saya belum menemukan bahwa 30 aja gitu ya, digenapkan kita Ramadan 30 atau ya 29. 10 yang pertama makfirah Allah, 10 yang kedua rahmat Allah, 10 yang ketiga adalah ampunan Allah. Di dalam hadis di sini jelas sekali di Muslim, di Bukhari, ketika bulan Ramadan datang, maka Allah menyelamatkan, mengampuni kepada membebaskan ahli neraka. Mulai awal Ramadan, Bu. Ya, sudah sampaikan kepada kita dulu. Mulai awal bulan Ramadan, ketika Ramadan datang ini, Allah membebaskan kepada orang-orang yang beriman pada malam itu juga. Ada pembebasan-pembebasan. Jadi masalah magfirah itu sudah jelaskan. Barang siapa, ini kan belum itu kan. Ini mau masuk mansoma Ramadan. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan tanggal berapa pertamanya? Tanggal 1 kan? Nah, diiringi dengan imanan wahtisaban, betul kan? Diiringi, didasari dengan iman, pelaksanaannya dan harapannya kepada Allah untuk melaksanakan puasa ini. Di sini kan gufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ya kan? Diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, makanya kalimatnya bulan ampunan itu tidak dibagi-bagi. Mulai dari Ramadan sampai akhir Ramadan, ampunan. Mulai dari Ramadan sampai akhir Ramadan, pembebasan. Ada itu di dalam hadisnya. Pembebasan api neraka. Merupakan rahmat. Ya memang ini rahmat dari Allah. Gitu kan? Nah, kalau ingin nampak seperti rahmatnya, dikunci pintu neraka, dibuka pintu sorga. Bahagia orang yang di dalam kubur juga. Kalau dilihat dari sisi ini, gitu. Ya. Itu jadi poin-poin yang disebutkan itu kita harus jelas bagaimana ininya yang dikatakan ampunan itu gimana kalau diiringi dengan iman dan ihtisaban. Kemudian ada pahala yang berlipat ganda gitu kan, seandainya kita memberi makan kepada orang yang berpuasa tadi semampu aja. Umpamanya kita mampunya 3 kotak silahkan, 10 kotak silahkan, pas hari itu tiap hari kita ngasih kepada siapapun 2 kotak monggo. Jadi kita double punya pahala itu monggo seperti itu. Nah, kemudian ada hari yang di situ Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Itu keutamaannya yang ada di dalam Ramadan. Selain di luar Ramadan itu tidak ada, Bu. Nah, nanti akan saya bahas lagi tentang Bapak Lailatul Qadar. Kalau dia sarjana insya Allah sudah pada paham itu. Monggo. Ada pertanyaan monggo, Bu? Kalau memberi makan orang puasa tadi, puasa Ramadan insya Allah semua puasa insya Allah ya. Memberi makan satu orang satu pahala seperti berpuasa orang itu 30, misal saya ngasih 30 kotak berarti 30 puasa ya, berarti habis itu nggak puasa lagi boleh? Ini nilainya nilai ya, nilai pahala bukan dalam arti gini kita tidak puasa tapi ingin pahala seperti itu kan ya, ibu mendapatkan pahala yang 30, tapi seandainya ibu tidak puasa ya, tidak puasa di bulan Ramadan itu ibu namanya melanggar gitu kan, melanggar peraturan Allah. Tidak, Bu, tidak bisa seperti itu gitu. Ya. kayak orang haji sama umroh kan, kalau sholat di Masjidil Haram kan pahalanya seperti 1000 sholat. Berarti sampai Indonesia nggak usah sholat kan sudah banyak celengan. Gitu. Ya, itu nilai pahala di sisi Allah. Tapi kewajiban itu tidak bisa diganti dengan nilai pahala itu. Gitu. Kewajiban itu. Gitu.
paham ya. Jadi kok ini pahala ini dari mananya, kemudian keutamaan bulan Ramadan itu bagaimana. Nah, maka itu Allah sudah menentukan semuanya kalau kita tahu ilmunya. Dan ini saya apa loncat-loncat Bu, enggak sistematis. Kalau sistematis itu detail sekali ini Bu, khusus berpuasa itu. Tapi kan karena waktunya terbatas. Ya, Ibu mungkin sampai di sini dulu. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Mudah-mudahan ya Bu, kita ketika masuk bulan Ramadan ini didasari dengan iman dan benar-benar yang kita harapkan adalah pahala dari Allah. Ketika Allah memberikan ampunan kepada kita, mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Puasa yang mana yang diterima oleh Allah. Di hadis lain saya di sini juga jelas bahwa barang siapa yang berpuasa dia tidak meninggalkan zur itu apa ya? Keji. Perkataan keji dan amalan yang keji. Maka bagi aku tidak butuh, kata Allah. Hanya dia menahan lapar dan haus. Nah, bagaimana kalau orang itu di dalam Ramadan itu judi gitu kan? Tapi dia puasanya sah enggak? Sah. Puasanya cuma dapat pahala enggak? Enggak, karena masalahnya apa? Dia melanggar tadi kan? Judi tadi amalannya. Jadi Allah tidak butuh gitu. Jadi di situ benar-benar kita harus tahu amalan-amalan yang mendukung supaya kita mendapatkan pahala. Ataupun di dalam pembicaraan kita kotor, marah-marah, ngomongnya yang kurang pas gitu, tidak sesuai dengan aturan Allah. Maka itu pun membatalkan pahala. Jadi yang membatalkan pahala kita itu dari ucapan dan amalan. Ini hadisnya, saya singkat aja. Marah pun membatalkan Iya. puasa. Marah pun bukan membatalkan puasa, membatalkan pahala puasa. Enggak sengaja tuh. Bener-bener. Ya, Anak-anak banyak. Gimana dong? Makanya kalian pada bilang Angel. Iya, gimana? Akhirnya disauri pakai nasi makan kita di lomba. Gimana dong? Sekarang udah tahu ilmunya berarti besok Sudah Habis lupa. malam kita ketemu lagi. mama nggak mau sekarang nanti ya. Dipending ya. Delay dulu. Enggak sengaja nadanya Tinggi. gimana dong misalnya? Iya. Batal kabeh Makanya dijaga gibah ya Bu. Jangan sampai kita ngomongin orang. Karena itu masih ya kan kalau kan kalimat Astagfirullahaladzim. jujur itu gitu kan. Ya. Nah itu Bu. Jadi betul-betul dalam Ramadan itu kita harus banyak beralih ke grup. Itu. Iya benar. Ya itu Bu. Nah emosi di sini tetap. Ini makanya ini diloncat-loncati banyak yang diloncati oleh dia, oleh saya ini hadisnya itu. Tunggu ya nanti ya. Udah kok nggak puasa. Enggak usah ngomel ya, Pak. Beli setrum aja. Astagfirullah. Sama aja. Allah berfirman, melainkan puasa, karena sesungguhnya puasa itu adalah untukku dan aku akan memberikan balasannya. Orang yang berpuasa itu meninggalkan kesahwatannya, juga makanannya semata-mata karena ketaatannya pada perintahku. Jadi orang yang berpuasa itu meninggalkan syahwatnya karena taat kepada Allah. Jadi ibu nahan marahnya itu karena taat ibu kepada Allah supaya kita mendapatkan pahala puasa, maka syahwatnya atau marah-marahnya yang berkaitan dengan ya emosi Bu, ya marah, ya kemudian syahwat dari biologis, syahwat apa ada keinginan-keinginan yang di luar jalur aturan Allah, ditahannya itu karena takut sama Allah, karena ingin pahala dari Allah. Nah, ingin pahala dari Allah itu tadi ikhtisaban kan, didasari dengan iman, betul-betul ini perintah dari Allah dan kita menjaganya supaya kita lulus dari ujian ini, ditahan. Marah-marahnya itu padahal di dalam, nah bagaimana di dalam hati kan belum tercurah. Kalau belum umpamanya terucap oleh Belum dicatat ya. iya, enggak akan. Tapi di dalam hati, saya jadi gitu enggak apa-apa. Tapi kan itu bisa nahan. Tapi kadang nggak bisa Tembok bolong. Itu nahannya itu berarti kan karena Allah. Saya takut pahala saya batal. Jadi lebih baik ibu diam, astagfirullahaladzim. Oh suami ini menjengkelkan ya. Iya. Menjengkelkan dia. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Istighfar aja, istighfar terus.
terus Bu. Astagfirullahaladzim, karena kan tadi Kenapa jadi kunci? istighfar betul. Iya, betul Bu. Nahannya sahwatnya dia dan nahannya makan, kata kalnya min ajli gitu kan, karena aku gitu. Oh si hamba ini dia nggak mau apa? Bukannya dia tidak mampu. Kalau umpamanya namanya anak namanya ibu dimarahin atau dipukul kan bisa saja, gitu kan? Kita mampu memukul gitu. Tapi astagfirullahaladzim, takut saya ini lagi berpuasa. Puasanya sah atau umpamanya tidak batal, tapi pahalanya yaitu maka Berkurang. kata Allah itu tidak perlu aku katanya. Hajat daripada si orang tersebut Waduh. dengan mengeluarkan syahwat, dengan dia memukul, kemudian dia puasa, tapi judi, dia puasa, tapi main kartu dan lain sebagainya. Wah, sudah Bu. Ini batal gitu ya. Ustazah, tapi kan saya di TPG kan ya. Kumpulnya kan sama anak-anak wabillahi taufiq wal hidayah nih. Kan nggak mungkin tuh anak-anak. Nah diam terus mereka aja iya gitu kan. Tapi kan ada yang kayak kesurupan, kayak Lea, kayak Reo gitu. Terus saya harus gimana? Allahu Akbar gitu. Itu sebagai ini mohon maaf ya. Kalau saya pun sama kan, ngajar di TPI juga. Nah, kita memiliki didaktik metodik tentang itu. Sini sayang gitu kan kalau dari Ramadan itu. Tapi jangan begitu nanti tanggal 1, aku Ramadan udah begitu gitu. Karate gitu. Ini bulan Ramadan gitu kan. Anda jangan sibuk, jangan rame sehingga nanti kalau umpamanya rame batal loh pahala puasanya. Sini ambil buku ke siapa yang duluan. Jadi suruh nulis saja Bu. Anak-anak ini sudah SMP kelas 1, SD. Tapi kan ada anak yang doyan ngomong aja tuh gimana tuh? Begitu sih juga. Kita punya teori. Ini yang lain supaya tidak terganggu oleh emas gitu kan gitu Bu. Jenengan supaya ini tidak terganggu, maka jenengan sendiri aja di sini daripada orang lain batal dan jenengan pun nanti puasanya batal di sini aja sayang gitu kan. Atau jenengan sini sayang, dekat sini. ibu gitu. Itu jadi saya gitu. Tapi kalau di hari-hari biasa kan bawa kitabnya masing-masing baca, ya masing-masing diterangkan. Insya Allah kamu hidup gitu Bu. Ya. Kalau sama saya dari pertama ceramah mungkin ibu itu hanya bengong aja, kemudian ibu ngantuk tidur. Jadi konsentrasi tidak, apalagi kalau orangnya banyak, yang satu megang HP, yang satu megang itu. Nah, jadi tetap saya memiliki aturan Allah dan Rasulnya di dalam menyampaikan, dan pertanyaan semuanya pun saya jawab insya Allah dengan Quran sama hadisnya. Mudah-mudahan pengajian kita ini barokah dan diberikan istiqomah oleh Allah, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita mohon kepada Allah ampunan yang besar, dan semoga Allah mengampuni dosa kedua orang tua kita, dosa anak cucu keturunan kita, dosa muslimin muslimat, dan semoga Allah menyelamatkan kepada kita ketika kita sakratul maut, dan mudah-mudahan Allah memberikan hisaban kepada kita ketika kita berada di alam kubur, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan kepada kita semua yang masih hidup dan yang sudah meninggal, diselamatkan dari fitnah kubur, dijauhkan dari siksa api neraka, dan mudah-mudahan Allah memasukkan kepada kita anak cucu keturunan kita semuanya ke dalam surga firdausnya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.